Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan hingga hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda sebuah khazanah spiritual yang mungkin belum banyak diketahui. Sebuah doa kuno yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menarik rezeki. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, perlu saya ingatkan bahwa segala upaya kita harus disertai dengan keyakinan penuh kepada Allah SWT. Karena dialah sebaik-baik pemberi rezeki, yang maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Pernahkah Anda merasa bahwa rezeki seperti terhalang? Mungkin Anda sudah bekerja keras, menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh, namun tetap saja hasil yang didapat tidak sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Pernahkah Anda merasakan kecemasan tentang keuangan yang seolah tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Atau mungkin Anda sedang berada dalam situasi kesulitan ekonomi yang membuat tidur malam tidak nyenyak. Ketahuilah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, bahwa dalam tradisi Islam kita memiliki warisan spiritual yang sangat kaya. Para ulama dan wali Allah di Nusantara sejak berabad-abad lalu telah mengajarkan berbagai amalan yang dapat membantu membuka pintu rezeki. Salah satunya adalah doa kuno yang akan kita bahas hari ini. Doa ini bukanlah sekedar rangkaian kata-kata, tetapi merupakan ungkapan ketundukan dan pengakuan bahwa hanya Allah sumber dari segala kekayaan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 15. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki yang hakiki. Sebelum saya membagikan doa kuno ini, penting untuk dipahami bahwa membaca doa tanpa disertai dengan usaha dan tawakal tidak akan memberikan hasil maksimal. Imam Syafi'i pernah berkata, "Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia berilmu." Ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan antara doa, ilmu, dan amal. Doa kuno yang saya maksud ini telah dipraktikkan oleh para wali Allah di Tanah Jawa sejak ratusan tahun lalu. Konon, Sunan Kalijaga adalah salah satu yang mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya yang mengalami kesulitan ekonomi. Doa ini dibacakan dengan penuh keyakinan dan kekhusyukan, terutama pada waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Sekarang izinkan saya berbagi kisah nyata dari seorang sahabat yang telah mengamalkan doa ini dengan istiqomah. Pak Ahmad, seorang pedagang kecil di pasar tradisional di Yogyakarta, mengalami kesulitan luar biasa saat pandemi. Dagangannya sepi, hutang menumpuk, dan keluarganya terancam tidak bisa membayar sewa rumah. Dalam keputusasaannya, ia bertemu dengan seorang kiai yang kemudian mengajarkan doa kuno ini kepadanya. Dengan penuh keyakinan, Pak Ahmad mengamalkan doa ini setiap malam selama 40 hari. Ia membacanya setelah shalat tahajud dengan hati yang tulus dan air mata pengharapan. Ajaibnya, pada minggu kedua pengamalannya, ia mendapatkan tawaran untuk memasok sayuran ke sebuah restoran besar. Ini adalah awal dari perubahan nasibnya. Dalam waktu 3 bulan, usahanya berkembang pesat hingga ia mampu melunasi semua hutang dan bahkan memperluas bisnisnya. Kisah Pak Ahmad hanyalah satu dari ribuan kisah serupa yang menunjukkan kekuatan doa ini. Namun perlu diingat, saudara-saudariku, bahwa doa ini bukanlah mantra ajaib, tetapi merupakan ungkapan ketundukan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Sekarang mari kita pelajari doa kuno tersebut. Saya akan membacakannya dengan perlahan agar Anda dapat mengikuti dan menghafalkannya.
Allahumma ya Fattahu, ya Razaku, ya Wahabu, ya Ganiyu. Aftih li abwaaba rizqika al-wasi min haitsu ahtasibu min haitsu la ahtasibu. Warzuqni rizqan halaalan thayyiban wa asian min ghairi ta'abin wala anashabin wala amasyaqqatin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Allah, wahai yang maha pembuka, wahai yang maha pemberi rezeki, wahai yang maha pemberi, wahai yang maha kaya, bukakanlah untukku pintu-pintu rezekimu yang luas dari arah yang aku duga dan dari arah yang tidak aku duga. Dan berilah aku rezeki yang halal, baik, dan luas tanpa lelah, tanpa kepayahan, dan tanpa kesulitan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mari kita hening sejenak dan berdoa bersama. Silakan ucapkan doa ini dalam hati Anda dengan penuh keyakinan. Allahumma ya Fattahu, ya Razaku, ya Wahabu, ya Ganiyu. Aftih li abwaaba rizqika al-wasi'i min hasibu wa min haitsu la ahasibu. Warzuqni rizqan halaalan thayyiban wa asian min ghairi ta'abin wala anashabin wala amasyaqqatin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Doa ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak 7 kali setelah salat subuh dan 7 kali setelah salat maghrib. Jika Anda ingin hasil yang lebih cepat, bacalah doa ini beberapa 1 kali setiap malam selama 40 hari berturut-turut setelah salat tahajud. Namun ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar doa ini benar-benar manjur. Pertama, niat yang tulus semata-mata mengharap ridha Allah, bukan untuk pamer atau kesombongan. Kedua, rezeki yang kita mohonkan haruslah untuk tujuan yang baik dan halal, bukan untuk kemaksiatan. Ketiga, tetap berusaha dan bekerja keras. Doa tanpa usaha seperti lahan tanpa benih. Keempat, bersedekah secara rutin. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan menambahnya. Ini adalah rahasia spiritual yang telah terbukti sepanjang zaman. Kelima, bersabar dan istiqomah. Terkadang Allah menguji kesungguhan kita dengan menunda datangnya rezeki. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri pertemuan virtual kita hari ini, saya ingin menekankan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan hati dan kebahagiaan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Oleh karena itu, saat kita berdoa meminta kekayaan, niatkan juga untuk berbagi dan memberikan manfaat kepada sesama. Akhirnya, saya berharap doa kuno yang saya bagikan hari ini dapat menjadi salah satu kunci pembuka pintu rezeki bagi Anda semua. Ingatlah bahwa Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya yang sungguh-sungguh. Jika Anda merasakan manfaat dari doa ini, silakan bagikan kepada keluarga dan sahabat yang mungkin juga sedang membutuhkan. Mari saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang halal dan berkah kepada kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.